Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Juliani dengan NIM 12120100029 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 2A. Pada pertemuan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan terkait organisasi bimbingan dan konseling. Pada pembahasan kali ini, terdapat 4 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama, perlunya organisasi bimbingan dan konseling. Seperti yang telah diketahui, bahwasanya pengertian dari organisasi itu merupakan sarana untuk melakukan kerjasama antara satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan bersama dengan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki. Kemudian, berkaitan dengan tujuan organisasi yang hendak dicapai, khususnya dalam organisasi pendidikan sebagai institusi penyelenggara pendidikan, yaitu tujuan dari organisasi ini mengharapkan suatu outcome pendidikan yang memuaskan, yang meliputi pertama, pemerataan pendidikan yang berkenaan dengan seberapa banyak anak-anak yang berada pada usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan. Yang kedua, kualitas pendidikan berkenaan dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga dapat mempertahankan ekstensinya. Yang ketiga, relevansi pendidikan berkenaan dengan hubungan antara sistem pendidikan dan pembangunan nasional serta kepentingan perseorangan keluarga dan masyarakat. Yang keempat, efisiensi pendidikan berkenaan dengan sumber-sumber potensial pendidikan baik yang bersifat manusiawi maupun non-manusiawi yang sangat terbatas dapat dioptimalkan penggunaannya. Yang kelima, efektivitas pendidikan berkenaan dengan keampuhan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, kemampuan sistem bersentuhan dengan kurikulum secara konseptual dan kurikulum secara praktikal. Nah, tujuan dari organisasi ini mengharapkan suatu outcome pendidikan yang memuaskan. Nah, maka dari itu, kepuasan dan ketidakpuasan kerja dalam pelaksanaan pendidikan akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi, yang merupakan interaksi dari karakteristik individu dan karakteristik organisasi pendidikan. Kepuasan harus menjadi tujuan utama organisasi, diikuti produktivitas atau outcome pendidikan. Karena itu, melihat fungsi organisasi sebagai media menyatukan persepsi dan tujuan bersama yang hendak dicapai, sebagaimana biasanya ditentukan visi dan misi organisasi, kehadiran organisasi profesi, khususnya di bidang bimbingan dan konseling di lingkungan lembaga pendidikan menjadi sangat penting. Kemudian, manfaat dari organisasi bimbingan dan konseling, khususnya di lingkungan sekolah, diantaranya yang pertama, ruang lingkup pelayanan bimbingan jauh lebih luas dan semua siswa harus mendapatkan pelayanan bimbingan. Yang kedua, pelayanan bimbingan menjadi usaha yang dilakukan bersama oleh staf bimbingan sebagai tim kerja. Yang ketiga, sarana personal dan material dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dari segi finansial lebih dapat dipertanggungjawabkan dan efisien. Yang keempat, sifat bimbingan yang lebih ditonjolkan ialah sifat preventif dan perseveratif. Yang kelima, pelayanan bimbingan dalam semua komponen program bimbingan mendarah daging dalam kehidupan sekolah. Yang keenam, kedudukan, wewenang, dan tugas konselor sekolah diakui oleh staf pendidik di sekolah dan dinilai lebih positif karena di samping program pengajaran, terdapat program bimbingan yang sama-sama dikelola secara profesional. Jadi, ada baiknya jika setiap sekolah, terutama pada tingkat menengah pertama, didirikan organisasi bimbingan dan konseling, terutama untuk mengantisipasi bertumpuknya beban pelayanan bimbingan pada satu orang, baik seorang kepala sekolah sebagai top leader maupun seorang konselor karena dipandang memiliki kemampuan formal di bidang bimbingan dan konseling. Submateri yang kedua yaitu dasar-dasar dan prinsip-prinsip organisasi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan suborganisasi dari organisasi sekolah. Karena organisasi bimbingan dan konseling sebagai suatu badan, banyak ahli yang menawarkan mode atau pola organisasi yang cocok yang diterapkan di sekolah.
Pola organisasi yang dipilih harus didasarkan atas kesepakatan bersama di antara pihak-pihak yang terkait di sekolah, yang dilanjutkan dengan usaha-usaha perencanaan untuk mencapai tujuan, pembagian tugas, pengendalian proses, dan penggunaan sumber-sumber bimbingan. Usaha-usaha tersebut disebut sebagai administrasi bimbingan dan konseling. Jadi, dasar bagi organisasi bimbingan dan konseling di sekolah ini yaitu adanya kesepakatan bersama baik guru-guru yang merangkap konselor, guru mata pelajaran, wali kelas maupun kepala sekolah. Atas dasar kesepakatan itu, pengelolaan dan penyelenggaraan bimbingan dan konseling dapat melibatkan semua pihak yang ada di sekolah sebagai sumber organisasi. Dan tentu saja, yang paling utama adalah para pengurus organisasi yang harus paling aktif. Adapun prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. Organisasi dibentuk atas dasar adanya tujuan yang ingin dicapai, sehingga tidak mungkin suatu organisasi tanpa adanya tujuan. Yang kedua, prinsip skala hierarki. Dalam suatu organisasi harus ada garis kewenangan yang jelas dari pimpinan, pembantu pimpinan sampai pelaksana, sehingga dapat mempertegas dalam pendelegasian wewenang dan pertanggungjawaban, dan akan menunjang efektivitas jalannya organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Dalam hal ini, seseorang hanya menerima perintah atau bertanggung jawab kepada seorang atasan saja. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Seorang pemimpin mempunyai kemampuan terbatas dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada bawahannya. Yang kelima, prinsip pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, setiap pegawai harus bertanggung jawab sepenuhnya kepada atasan. Yang keenam, prinsip pembagian pekerjaan. Suatu organisasi untuk mencapai tujuannya melakukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Agar kegiatan dapat berjalan secara optimal, dilakukan pembagian tugas yang didasarkan pada kemampuan dan keahlian dari tiap-tiap pegawai. Adanya kejelasan dalam pembagian tugas akan memperjelas dalam pendelegasian wewenang, pertanggungjawaban, serta menunjang efektivitas jalannya organisasi. Yang ketujuh, prinsip rentang pengendalian. Artinya bahwa jumlah bawahan atau staf yang harus dikendalikan oleh seorang atasan perlu dibatasi secara rasional. Yang kedelapan, prinsip fungsional. Secara fungsional, tugas dan wewenang, kegiatan, hubungan kerja, serta tanggung jawab seorang pegawai harus jelas. Yang kesembilan, prinsip pemisahan. Tanggung jawab tugas pekerjaan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Yang ke-10, prinsip keseimbangan. Keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara struktur organisasi yang efektif dan tujuan organisasi. Dalam hal ini, penyusunan struktur organisasi harus sesuai dengan tujuan organisasi tersebut. Yang ke-11, prinsip fleksibilitas. Organisasi harus senantiasa melakukan pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan dinamika organisasi sendiri. Dan karena adanya pengaruh di luar organisasi, sehingga organisasi mampu menjalankan fungsi dalam mencapai tujuannya. Yang ke-12, prinsip kepemimpinan. Dalam organisasi, apapun bentuknya, diperlukan pemimpin, atau dengan kata lain, organisasi mampu menjalankan aktivitasnya karena adanya proses kepemimpinan yang digerakkan oleh pemimpin organisasi tersebut. Berkaitan dengan kepemimpinan, sekurang-kurangnya ada 8 sifat yang menjadi pertimbangan dalam sebuah organisasi yang akan mempengaruhi lahirnya sebuah kebijakan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk memusatkan, yang kedua, pendekatan pada nilai yang sederhana, yang ketiga, selalu bergaul dengan orang, yang keempat, menghindari profesionalisme tiruan, yang kelima, mengelola perubahan, yang keenam, memilih orang, yang ketujuh, hindari mengerjakan semua sendiri, dan yang kedelapan, menghadapi kegagalan. Selanjutnya, pola dan struktur organisasi bimbingan dan konseling. Yang pertama, struktur. Struktur organisasi pelayanan bimbingan dan konseling pada setiap satuan pendidikan tidak harus sama. Masing-masing disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan. Meskipun demikian, struktur organisasi pada setiap satuan pendidikan hendaknya memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menyeluruh.
yaitu mencakup unsur-unsur penting yang terlibat di dalam sebuah satuan pendidikan yang ditujukan bagi optimalnya bimbingan dan konseling. Yang kedua, sederhana. Maksudnya, dalam pengambilan keputusan atau kebijaksanaan, jarak antara pengambil kebijakan dan pelaksananya hendaknya tidak terlampau panjang. Dan yang ketiga, luas dan terbuka, sehingga mudah menerima masukan dan upaya pengembangan yang berguna bagi pelaksanaan dan tugas-tugas organisasi. Yang keempat, menjamin berlangsungnya kerjasama, sehingga semua unsur dapat saling menunjang. Yang kelima, menjamin terlaksananya pengawasan, penilaian dan upaya tindak lanjut, sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program bimbingan dan konseling yang berkualitas dapat terus dilakukan. Kemudian yang kedua, personal. Personal yang dapat berperan dalam pelayanan bimbingan dan konseling tersusun secara vertikal dan horizontal. Pada umumnya, personal tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, personal pada kantor dinas pendidikan yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah sebagai penanggung jawab program pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, guru pembimbing atau guru kelas sebagai petugas utama dan tenaga inti dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keempat, guru-guru lain serta wali kelas sebagai penanggung jawab dan tenaga ahli dalam mata pelajaran, program latihan, atau kelas masing-masing. Yang kelima, orang tua sebagai penanggung jawab utama peserta didik dalam arti yang seluas-luasnya. Yang keenam, ahli-ahli lain dalam bidang non-bimbingan dan non-pelajaran atau latihan sebagai subjek alih tangan kasus. Yang ketujuh, sesama peserta didik sebagai kelompok subjek yang potensial untuk diselenggarakan bimbingan sebaya. Nah, dalam kaitan itu, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing personal di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan kondisi satuan pendidikan yang bersangkutan, tanpa mengurangi tuntunan akan efektivitas dan efisiensi pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh demi kepentingan peserta didik. Poin yang terakhir, mekanisme kerja organisasi. Layanan bimbingan dan konseling dilaksanakan di bawah tanggung jawab kepala sekolah dan seluruh staf. Koordinator bimbingan dan konseling bertanggung jawab dalam menyelenggarakan bimbingan dan konseling secara operasional. Personal lain yang mencakup wakil kepala sekolah, guru pembimbing atau konselor, guru bidang studi, dan wali kelas memiliki peran dan tugas masing-masing dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Secara terperinci, tugas dan tanggung jawab masing-masing personal serta organisasi bimbingan dan konseling itu diantaranya: pertama, salah satu tugas dari kepala sekolah yaitu mengoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan yang meliputi kegiatan pengajaran, pelatihan, serta bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian, tugas dari wakil kepala sekolah mengoordinasikan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling kepada semua personal sekolah dan juga melaksanakan kebijakan pimpinan sekolah terutama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, salah satu tugas dari koordinator bimbingan dan konseling ini yaitu mengoordinasikan para guru pembimbing dalam memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, menyusun program bimbingan dan konseling, melaksanakan program bimbingan dan konseling, mengadministrasikan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, salah satu tugas dari konselor atau guru pembimbing yaitu memasyarakatkan kegiatan bimbingan dan konseling terutama pada siswa, kemudian merencanakan program bimbingan dan konseling bersama koordinator BK, dan juga merumuskan persiapan kegiatan bimbingan dan konseling. Selanjutnya, salah satu tugas dari guru mata pelajaran yaitu membantu memasyarakatkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa, melakukan kerjasama dengan guru pembimbing dalam mengidentifikasi siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling, dan juga mengalih tangankan atau merujuk siswa yang memerlukan bimbingan dan konseling kepada guru pembimbing. Kemudian selanjutnya, tugas dari wali kelas itu untuk membantu guru pembimbing
melaksanakan layanan bimbingan dan konseling yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian membantu memberikan kesempatan dan kemudahan bagi siswa, khususnya di kelas yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengikuti layanan bimbingan dan konseling, dan juga memberikan informasi tentang keadaan siswa kepada guru pembimbing untuk memperoleh layanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya yang terakhir, tugas dari staf administrasi itu diantaranya untuk membantu guru pembimbing atau konselor dan koordinator BK dalam mengadministrasikan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian membantu guru pembimbing dalam menyiapkan seluruh kegiatan bimbingan dan konseling, dan juga membantu guru pembimbing dalam menyiapkan sarana yang diperlukan dalam layanan bimbingan dan konseling. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.